Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ya. Kita ketemu lagi di perkuliahan Hukum Ilmu Negara, pertemuan ketiga hari ini. Kita akan menyambung pertemuan yang kemarin. Oke, Bapak akan share screen. Oh ya, oke ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori klasik ya. Kita membahas Socrates, Plato dan Aristoteles ya. Salah satu mereka bertiga ini adalah salah satu apa ya, pelopor kajian ilmu politik dan juga hukum tata negara di dunia. Nah, kita hari ini akan masuk kepada fase yang bukan lebih awal ya, tapi lebih lebih modern ya. Jadi kenapa disebut yang kemarin itu teori klasik, karena dia berada di fase-fase yang lama ya, berapa ratus tahun yang lalu di Athena. Kemudian kita akan bergeser ke negara-negara negara-negara Eropa terutama ya, negara-negara Eropa ketika negara Eropa itu memasuki zaman modernisasi. Maka kemudian muncullah beberapa teori-teori tentang negara dan juga kemasyarakatan. Nah, dalam pertemuan hari ini kita setidaknya akan membahas tiga teori penting yang tiga teori ini nanti akan dikembangkan ya, dikembangkan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan lain ya dalam bidang ilmu politik dan juga hukum tata negara. Teori pertama yaitu hari ini kita akan bahas tentang teori kekuasaan mutlak ya. Oppenheimer dan Leon Duguid. Oppenheimer kalau tidak salah ini orang Jerman, sedangkan Leon Duguid adalah orang Prancis. Bapak ingin menjelaskan dulu konteks dari dibuatnya teori ini oleh Oppenheimer dan Leon Duguid. Ya, jadi dua orang ini, ya, ini lahir di tahun 1940-an, ya, sebelum 40-an, sorry, 1914, 1920-an, sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Tentunya konteks pada saat itu Eropa bukan seperti sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat Eropa ini kan sekarang negara yang modern, negara yang maju, negara demokratis, ya. Tapi dulunya, ya di zaman-zamannya Oppenheimer dan Leon Duguid, ya Eropa juga sering berperang. Ya, Eropa pernah perang antar Kristen Katolik selama 8 tahun, kemudian pernah Perang Dunia Pertama, pernah Perang Dunia Kedua, di mana banyak penghancuran di mana-mana. Ya, jadi pada saat itulah ya Oppenheimer dan Leon Duguid ini mengeluarkan pemikirannya. Jadi mungkin pemikirannya juga tidak relevan lagi sekarang. Ya, tapi bagus untuk kita review supaya kita tahu. Ya. Nah, jadi kata Oppenheimer sama Leon Duguid, ya yang namanya kekuasaan, yang namanya negara itu ya aktor kekuasaan. Siapa yang memegang negara, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi perdana menteri, siapa yang menjadi raja dan ratu, maka dia menguasai. Ya, jadi intinya tesisnya adalah orang kuat menguasai yang lemah. Kekuasaan sebagai hukum alam. Ya, mungkin mungkin lebih tepat disebut sebagai kekuasaan sebagai hukum rimba. Gitu ya. Jadi ya negara itu siapa yang menang, siapa yang kuat, maka dia berkuasa. Ketika dia berkuasa, dia akan menguasai yang lemah. Ya, ini tentu bukan teori yang baik ya. Ini secara moral kenegaraan ini bukan bukan teori yang baik. Kenapa? Karena ini teori yang bakal mendiskriminasi banyak orang. Jadi bayangkan ya ketika ketika ada seseorang atau suatu kelompok yang berkuasa, ketika mereka berkuasa, mereka malah menzolimi rakyatnya misalnya. Ya, ini ditirani ya. Bapak sudah mungkin kalian sudah banyak tahu tentang Eropa dulu sebelum sebelum Perang Dunia Kedua ya. Di Eropa itu kan ada Raja Louis ke-16 ya, raja yang lalim dari Prancis. Kemudian di Inggris juga ada Raja James ya, Raja James kedua itu juga raja yang sangat lalim ya, raja yang semaunya yaitu berarti raja yang menguasai yang lemah. Nah, ini tentu teori negara yang tidak bisa kita terima lagi di zaman sekarang yang kita sudah bicara demokrasi, kita bicara negara hukum. Tentu teori kekuasaan mutlak ini sudah tidak relevan lagi untuk kita bahas ya, tapi bisa kita bahas hanya sebagai bahan untuk belajar ya, bahwa dulu gara-gara Oppenheimer dan Leon Duguid ya, Eropa itu berperang ya, bunuh-bunuhan ya kan, eee, sampai Perang Dunia Kedua. Bayangkan betapa betapa berbahayanya suatu pemikiran. Nah, yang kedua itu adalah dari Cronenberg ya. Jadi Cronenberg ini adalah orang Belanda kalau tidak salah ya. Cronenberg ini mengatakan
teori pluralistik. Nah, jadi teori pluralistik mengatakan bahwa negara itu, ya, negara-negara sebagai organ ideologis, ya, itu adalah kelompok yang punya kesadaran yang sama. Ya, kelompok itu kemudian menciptakan bangsa dan menjadi negara. Nah, jadi intinya negara itu diciptakan oleh bangsa-bangsa. Negara itu diciptakan oleh suku-suku yang memiliki perasaan yang sama dan kemudian perasaan yang sama itulah yang membentuk negara itu. Nah, jadi teori Cronenberg ini dipakai oleh Soekarno ketika Soekarno mengidentifikasi Indonesia itu di mana sih gitu. Jadi ketika tahun 45 ketika kita baru merdeka, ya itu ada perdebatan antara Soekarno, Hatta, Yamin dan Supomo. Ada 4 ya, ada 4 orang yang berdebat Indonesia itu apa sih gitu loh. Jadi ketika 45 baru dipikirkan Indonesia itu kata Soekarno memakai teori dari Cronenberg ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah daerah-daerah bekas jajahan Belanda yang memiliki kesadaran, memiliki perasaan yang sama, memiliki solidaritas yang sama, maka dia adalah Indonesia. Ini menjadi titik pembatas ya. Jadi gara-gara teori Cronenberg ini yang bicara dari bangsa menjadi negara, nah ini kemudian membatasi Indonesia. Kenapa Malaysia misalnya tidak direbut oleh Soekarno dulu? Ya, alasannya karena Malaysia bukan jajahan Belanda. Ya, Malaysia, Singapura itu bukan jajahan Belanda. Yang jajahan Belanda adalah Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Papua. Ya, jadi itu menjadi debat ya. Jadi kenapa sih Papua itu menjadi bagian dari Indonesia itu sebenarnya debatnya di zamannya Soekarno. Jadi Soekarno sudah mendebat itu. Kenapa sih kita perlu membebaskan Irian Jaya? Dulu namanya Irian Jaya. Irian sendiri itu sebenarnya adalah kependekan dari ikut Indonesia ya. Irian ikut Indonesia. Ya, Irian Jaya itu berarti Irian ikut Indonesia. Ya, jadi itu menjadi latar belakang pembentukan negara Indonesia. Ya, jadi negara dibangun dari bangsa-bangsa yang memiliki kesadaran kolektif, memiliki rasa kebersamaan yang sama, solidaritas yang sama, maka kemudian terbentuklah menjadi negara. Itu dari teori Cronenberg ya, yang menjadi dasar pembentukan negara Indonesia. Kemudian ada lagi teori positivistik. Teori positivistik dari Luhmann sama Kelsen. Luhmann orang Jerman, Kelsen orang Austria. Ya, sama-sama dari Eropa Barat. Nah, jadi kalau kata yang orang dua ini, Luhmann sama Kelsen, negara itu dibentuk oleh kekuasaan legal. Nah, jadi bukan hanya kekuasaan politik, seperti yang dibilang oleh Oppenheimer sama Leon Duguid, tetapi hukum itu dibentuk oleh kekuatan legal yang berwibawa. Jadi hukum suatu negara itu berwibawa. Berwibawa tetapi juga baik. Nah, maka kemudian ketika negara terbentuk, maka terbentuklah bangsa. Nah, jadi berbeda dengan kata Cronenberg. Cronenberg mengatakan negara dulu, baru negara itu membentuk suatu bangsa negara. Ya, tapi kata kalau kata Luhmann sama Kelsen, negara dulu yang ada, baru kemudian negara itulah yang membentuk bangsa-bangsa itu. Ya, nah ini menarik kalau kita bahas dalam perspektif misalnya negara kesatuan dengan negara federal. Nanti Bapak bahas negara federal bagaimana, negara kesatuan bagaimana, tapi secara teoritik ya. Secara teoritik misalnya dan secara historis juga, Bapak ambil contoh misalnya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Jadi bayangkan Amerika Serikat itu besar sekali. Jadi sebesar itu dibagi 50 negara bagian. Jadi sebelum ada Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat merdeka tahun 1778. Ya, sudah lama sekali 1778. Tapi sebelum itu sudah ada negara-negara bagian. Ada negara bagian Texas, Alabama, Illinois, Iowa, dan lain-lain. Ya, mereka sudah menjadi negara mereka sendiri. Tapi kemudian ketika dideklarasikan Amerika Serikat, makanya sebutannya adalah United States of America. Ya, negara-negara yang menyatu. Ya. Jadi United States of America itu sebenarnya adalah satuan dari bangsa-bangsa, ya, satuan dari negara-negara bagian. Jadi negara-negara bagian itulah yang kemudian membentuk negara USA sekarang. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dianggap sebagai manifestasi dari kedua teori ini, ya bisa dianggap sebagai manifestasi dari teori pluralistik. Kenapa? Karena USA dibentuk dari negara-negara bagian.
Tetapi kemudian bisa dipandang juga dari teori positivistik. Kenapa? Karena hukum federalnya lah yang kemudian mengikat negara bagian tersebut menjadi satu kesatuan USA namanya. Nah, itu beberapa negara-negara federal ya. Indonesia juga bisa kita anggap seperti itu. Jadi ketika sudah deklarasi tahun 45, ya berbondong-bondonglah beberapa beberapa daerah ya, kalau tidak salah dulu kalau Kalimantan yang mewakili kita untuk ikut dengan Indonesia itu adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Nah, jadi Sultan Hamid II lah kemudian mendeklarasikan kami ikut Indonesia. Kenapa? Karena negaranya berwibawa, memiliki kekuatan legal yang berwibawa. Ya, jadi kedua teori ini sebenarnya bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena pembentukan negara. Apalagi ya contohnya Malaysia misalnya, ya Malaysia bukan bagian dari Indonesia karena dia jajahan Inggris, tapi kemudian Inggris juga membentuk negara-negara bagian. Ya, jadi Malaysia itu punya banyak negara bagian, ada Perlis, ada Selangor, ada KL, ya, ada Pineng dan lain-lain. Ya, tapi kemudian atas nama solidaritas Melayu, ya, karena mereka orang Melayu, atas nama solidaritas Melayu maka mereka berkumpul menjadi Malaysia namanya. Ya, jadi tidak perlu juga harus ada sebutan United States, nggak perlu ada. Ya, Amerika malah yang punya itu ya, Amerika punya United States of America namanya, tetapi tidak selalu. Ya, jadi negara federal tidak selalu namanya United States, tidak selalu seperti itu. Oke, itu adalah teori modern dari yang sangat kejam, ya, Oppenheimer dan Leon Duguid, ya, tirani, sampai kepada yang pluralistik, kemudian yang positivistik sudah dijelaskan di slide ini. Nah, kita akan bicara lagi tentang beberapa teori pembenaran perbuatan negara. Jadi negara, ya, ini kan sudah Bapak jelaskan ya, negara itu kan organ ideologis, ya, dan dia punya kekuatan memaksa. Ya, jadi perbuatan negara itu bisa dibenarkan atas dasar beberapa teori-teori ini. Nah, hari ini kita akan bicara beberapa teori-teori ya, dari teori yang bisa dibilang agak klasik sampai ke modern juga. Ya, walaupun sebenarnya Aristoteles, Plato dan Socrates belum bicara soal agama. Ya, jadi kalau kita bicara teori klasik minggu kemarin, ketiga filsuf yang kita bahas itu belum bicara soal agama loh. Ya, dia hanya bicara soal demokrasi dan lain-lain. Nah, agama itu biasanya kerap muncul di abad pertengahan. Jadi ketika Eropa misalnya di mana Katolik begitu berkuasa, maka muncullah negara teokrasi. Ya, nah, negara teokrasi itu disebut sebagai civitas Dei. Ya, civitas Dei itu bahasa Latinnya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang apa sih teokrasi itu, apa sih negara teokrasi itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara negara teokrasi, berarti negara yang berkuasa karena Tuhan. Jadi pemimpin negara itu dipilih karena dia adalah manifestasi dari Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Ya, sekarang sih hampir tidak ada negara teokrasi, walaupun masih ada. Ya, hampir tidak ada lagi. Negara teokrasi yang paling tertua dan yang masih eksis sampai hari ini adalah Vatikan. Jadi kalau kalian lihat itu Sri Paus, ya, kalau di bahasa Inggrisnya Pope, ya. Pope itu dipilih karena dia adalah dianggap sebagai manifestasi perwakilan dari Tuhan. Nah, ya, jadi Bapak sih sekarang nggak melihat lagi ada yang teokrasi. Arab Saudi itu bukan teokrasi, tapi dia kerajaan malahan. Ya, jadi kalau Arab Saudi memang dia penduduk Muslim yang mayoritas di sana, tetapi dia kerajaan Saud seorang. Sama seperti Brunei misalnya, ya Brunei juga kerajaan, ya, Sultannya Hasanul Bolkiah, ya, tapi dia bukan manifestasi Tuhan. Jadi kalau yang disebut teokrasi berarti pemimpin suatu negara itu adalah manifestasi dari ketuhanan. Yang mana dalam konteks modern sekarang, Bapak rasa hanya Vatikan yang bisa mendapatkan persyaratan itu ya sebagai negara teokrasi. Nah, kita akan bicara jauh ke abad pertengahan ya. Jadi Bapak akan membawa kalian, kita naik mesin waktu, kita berangkat ke Eropa abad pertengahan. Jadi ketika di abad pertengahan, Eropa masih kacau balau, ya, di mana agama begitu mendominasi, Katolik begitu mendominasi ya, kemudian kerajaan-kerajaan juga sangat tiranik ya, ada Raja Louis,
ada Raja James dan lain-lain dan banyak lagi raja-raja lain di Eropa. Nah, diskusi tentang teokrasi ini sebenarnya dimulai dari dua tokoh ya. Pertama Agustinus, yang kedua adalah Thomas Aquinas. Kedua-duanya adalah filsuf dan kedua-duanya juga seorang pendeta Katolik. Ya, jadi dua-duanya orang Katolik. Ya, jadi Agustinus ya ini seorang pendeta Katolik mengatakan bahwa ya negara itu cuma ada dua, negara yang baik sama negara yang nggak baik. Ya, yang negara yang bobrok. Negara yang baik, kata Agustinus, adalah negara yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi negara Tuhan itu negara surga tuh, kalau kata Agustinus. Nah, kemudian negara manusia yaitu negara yang dipimpin oleh manusia, ya baik itu dipilih secara langsung maupun pemimpinnya lewat dasar keturunan, kerajaan dan lain-lain. Jadi Agustinus sangat dikotomis ya. Ya, dikotomis berarti dia sangat membagi secara vulgar, ini loh negara yang baik, ini negara yang bejat. Nah, awalnya dari mana? Pendapat dari Agustinus awalnya sebenarnya dari kitab suci. Ya, jadi di kitab suci Katolik ya atau Kristen itu kan ada sebutan Abel sama Kain. Di Islam juga ada sebenarnya. Jadi Nabi Adam itu punya dua anak, ya kan? Sama tuh ceritanya di Islam juga ada kalau tidak salah ya. Jadi Nabi Adam punya dua anak, ada anak yang baik, ada anak yang nggak baik. Ya, kan diceritakan waktu itu mereka saling bunuh ya. Mereka berantem dan akhirnya si Kain membunuh si Abel. Ya, jadi kalau negara Tuhan itu adalah kalau kata Agustinus ya, negara Tuhan itu adalah negara yang dibangun oleh keturunan-keturunannya si Abel. Ya, wataknya seperti si Abel itu, dia negara surga. Ya, nah kemudian negara-negara yang dipimpin oleh negara itu adalah negara yang sivitas diaboli, negara setan, negara yang penuh dengan hawa nafsu, negara yang penuh dengan kekuasaan, ya, manifestasi dari Kain. Ya, atau anak dari Nabi Adam yang membunuh si Abel. Ya, ini menjadi pembenar gitu ya. Ini menjadi pembenar dari negara teokrasi oleh Agustinus. Nah, tapi kemudian rekan sejawatnya sama-sama pendeta juga dan juga seorang filsuf namanya Thomas Aquinas. Ya, jadi Thomas Aquinas ini adalah filsuf yang sangat moderat ya. Jadi kalau sekarang mungkin ini jadi ustadz yang moderat ya, ustadz yang dia tidak ingin menghakimi orang ya, tetapi dia juga tegas bahwa memang ada negara Tuhan, tetapi negara manusia juga bukan negara setan loh. Nah, jadi si Thomas Aquinas menolak pendapat dari Agustinus yang mengatakan bahwa negara manusia ya, negara yang dibentuk oleh manusia itu ya tanpa ada campur tangan Tuhan itu bukan negara setan kok. Ya, tetapi kata kata Thomas Aquinas, negara-negara tersebut juga terjadi atas kehendak Tuhan. Ya, jadi kenapa ada negara yang dipimpin oleh tirani, kenapa ada negara yang dipimpin oleh demokrasi, itu semua kata Thomas Aquinas ya, itu juga karena adanya pengaruh dari ketuhanan juga. Sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, tentunya kita percaya bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu adalah atas kehendak dari Tuhan juga. Nah, kira-kira itu yang dibilang oleh Thomas Aquinas. Ya, Bapak rasa pendapat Thomas Aquinas sangat modern dan sangat moderat ya. Jadi dia tidak menghakimi negara-negara yang dibentuk atas dasar demokrasi, atas dasar tirani, atas dasar keturunan. Dia tidak menghakimi ya, tetapi dia tetap mengatakan bahwa apa yang terjadi di negara ya itu adalah kehendak Tuhan juga. Ya, jadi Bapak rasa pendapat Thomas Aquinas ini sangat universal ya. Jadi tidak berpengaruh apakah Anda Katolik atau bukan, ya ini adalah pendapat yang Bapak rasa universal. Nah, setelah kehadiran Agustinus, Thomas Aquinas, ini muncul lagi pemikir-pemikir lain, ya, muncul lagi filsuf-filsuf lain yang bicara soal negara dan kaitannya dengan ketuhanan. Ya, misalnya seperti Friedrich Stahl, ya, orang Jerman. Ya. Jadi Friedrich Stahl mengatakan, ya negara itu takdir ilahiyah. Ya, jadi tumbuh berkembangnya, hancur bobroknya suatu negara itu kata Friedrich Stahl itu kehendak ilahiyah, kehendak Tuhan semua. Ya. Kemudian Friedrich Hegel juga orang Jerman, ya, itu juga memiliki pendapat yang sama.
Jadi kata Friedrich Hegel mengatakan bahwa laku negara di dunia ini adalah laku Tuhan di dunia. Ya, jadi kadang-kadang apa yang terjadi di negara ini itu tidak bisa, kalau kita mengembalikan semua ke Tuhan, ya itu memang sudah kehendak Tuhan. Kira-kira begitu kata Hegel dan juga kata Stahl. Ya, kenapa? Karena memang negara itu lahir atau negara itu pecah misalnya, ya, atau bubar misalnya. Ada juga negara yang bubar, ada juga negara yang pecah, banyak malahan, ya. Tapi juga ada negara yang terunifikasi atau bersatu kembali, ya. Dinamika politik itu terjadi karena, tanda kutip ya, kecelakaan sejarah. Misalnya kenapa sih Jerman ketika dia sudah terbagi dua, ya, Jerman kan setelah Perang Dunia Kedua, Jerman kan negara kalah ya, dia negara musuh. Jadi ketika dia kalah di Perang Dunia Kedua, dia langsung dikuasai oleh dua kekuatan. Sebelah kanan dikuasai oleh Soviet, ya, dia menjadi Jerman Timur. Sebelah barat dikuasai oleh Sekutu, sebelah timur dikuasai Uni Soviet. Yang satunya kapitalis, liberal, yang satunya adalah komunis. Tapi kenapa kemudian Jerman bisa bersatu? Tahun 90 Jerman bersatu sampai sekarang. Nah, itu ada dinamika politik yang mungkin juga ada unsur ketuhanannya di sana. Ya, kehendak Tuhan. Kemudian kenapa Korea Utara dan Korea Selatan sampai hari ini tidak pernah akur? Beda sama Jerman kan. Kalau Jerman mereka dulu berantem tapi kemudian bisa terunifikasi. Ya, tembok Berlin dihancur tahun 90, maka kemudian Jerman bersatu. Tapi Korea Utara sama Korea Selatan sampai hari ini masih berantem. Ya, jadi antara Korea Utara dengan Korea Selatan statusnya masih perang dingin. Ya. Nah, ini terjadi juga karena kecelakaan sejarah. Kemudian Vietnam misalnya. Jadi kalau kita banyak ambil contoh ya, jadi Vietnam dulu ketika diperangi oleh Amerika Serikat, ya, mereka juga terbagi dua, ada Vietnam Utara, ada Vietnam Selatan. Yang menang Vietnam Utara, Amerika kalah. Maka Vietnam menjadi negara komunis sampai hari ini. Nah, itu juga kawan-kawan ada kecelakaan sejarahnya. Ya, Bapak cerita misalnya pengalaman dari dua negara ya, Indonesia sama Timor Leste. Ya, Bapak akan cerita Indonesia dengan Aceh dulu ya. Jadi Bapak kebetulan dulu Bapak cerita nih ya. Ini kisah nyata. Bapak pernah ikut workshop waktu itu di Filipina, di Manila. Bapak punya teman baik. Pertama dia orang Aceh, ya, teman Bapak pertama orang Aceh, yang kedua adalah orang Timor Leste. Jadi kami bertiga sangat akrab dan kami sering nongkrong, sering diskusi lah, ya. Nah, pada suatu ketika Bapak berdiskusi dengan mereka bertiga, kemudian orang Aceh itu bilang, sebenarnya kesempatan Aceh untuk bisa merdeka dari Indonesia ya tahun 2005-an itu kemungkinan besarnya mungkin hampir 90%. Kemudian kata orang Timor Leste mengatakan sebaliknya. Timor Leste itu untuk bisa lepas dari Indonesia itu kemungkinannya sangat tipis. Mungkin 0,1%. Ya. Jadi kemungkinannya sangat tipis Timor Leste bisa pisah dari Indonesia. Tapi yang terjadi kita tahu sendiri kan. Yang terjadi kan kebalikannya kan. Aceh misalnya dengan kekuatan yang sangat powerful-nya tiba-tiba malah ingin berunding di Helsinki tahun 2005-an. Ya, alasannya kenapa? Ada tsunami dulu. Ya, jadi tsunami Aceh itu Bapak rasa juga ada apanya ya? Itu kehendak Tuhan kan. Jadi tsunami itu kan kehendak Tuhan yang kemudian menjadi takdir gitu. Yang menjadi takdir bahwa oh ternyata mungkin Aceh memang harus sama Indonesia terus. Ya kan, walaupun Aceh punya kekuatan yang sangat powerful kalau dia mau untuk bisa keluar dari Indonesia. Pada saat itu Indonesia lagi sangat lemah ya, keadaan kita tahun 2000-an itu masih sangat lemah keadaan Indonesia saat itu. Ya, jadi Aceh malah bisa bertahan. Ya, salah satu alasannya kenapa? Karena ada tsunami yang merupakan takdir Tuhan. Nah, kemudian Timor Leste, kenapa Timor Leste negara kecil, ya, bekas jajahan Portugis, ini bisa keluar dari Indonesia. Awalnya dari referendum.
referendum yang digerakkan oleh suara hatinya Pak B.J. Habibie, almarhum Pak B.J. Habibie. Nah, jadi kan semuanya itu tergantung dari kehendak Tuhan juga. Ya kan, coba kalau misalnya Pak B.J. Habibie tidak terketuk hatinya untuk membuka pintu referendum terhadap Timor Leste, mungkin Timor Leste akan tetap menjadi bagian Indonesia. Nah, 99 Timor Leste menang referendum, ya pro kemerdekaannya menang, maka mereka kemudian mendirikan negara yang namanya Timor Leste sampai hari ini. Lagi-lagi pengalaman Indonesia itu bisa menjadi justifikasi ya bahwa apapun yang terjadi di negara ini itu memang sudah ada kehendak Tuhan. Jadi pendapat dari Stout, pendapat dari Hegel itu mungkin ada benarnya, kawan-kawan. Ya, kita nggak tahu juga Indonesia bagaimana berikutnya nih, ya kan? Ya, semoga yang terbaik lah ya, semoga yang terbaik buat bangsa kita. Nah, itu kawan-kawan teori teokrasi dari Agustinus, Thomas Aquinas, Stout, Hegel. Ya, berkaitan dengan bagaimana relasi antara negara dengan Tuhan dan bagaimana laku Tuhan itu juga bisa berdampak kepada negara, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga slide ini teori kebenaran perbuatan negara berdasarkan kekuatan. Jadi lagi-lagi teorinya kuat-kuatan. Ya, ini mirip seperti pendapat dari Oppenheimer dan Leon Duguid tadi. Ini masih ada Oppenheimer ya, orang Jerman itu. Ya, jadi ini teori yang bisa dibilang teori yang lalim, teori yang zolim, teori yang tentu tidak kita terima lagi. Kenapa masih dibahas? Supaya kita bisa merefleksikan apa yang terjadi di masa lalu, supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Ya, George Jelinek misalnya orang Jerman, ya dia pro-Nazi dulu. Ya, George Jelinek mengatakan bahwa kekuatan kedaulatan adalah sepenuhnya di tangan negara karena faktor kekuatan. Jadi kata Jelinek, siapa yang memiliki kekuatan apapun itu, ya bisa militer misalnya. Ya kenapa sih militer begitu powerful sekarang? Ya karena mereka punya senjata, mereka punya pistol, mereka punya senapan. Ambil contoh misalnya di Myanmar. Ya, Myanmar sekarang dikuasai oleh junta militer juga. Aung San Suu Kyi dijatuhkan oleh militer, ya kan, atas dasar kekuatan. Sama halnya seperti di Thailand. Di Thailand juga kalau kalian baca surat kabar atau baca di medsos, ya itu pemerintahannya sekarang pemerintahan militer. Jadi pemerintahan sipil diganti oleh kekuatan militer. Ya, Indonesia misalnya, Indonesia kita bukan militeristik lagi, tetapi lihat saja hampir semua aktor politik kita ya adalah pensiunan TNI. Ya enggak? Coba kalian perhatikan. Ya kan setiap aktor politik kita, Bapak nggak sebut nama, tapi Bapak yakin kalian juga tahu ya. Setiap aktor politik kita hampir semuanya itu adalah bekas atau mantan TNI. Nah, ini berarti apa? Kekuatan itu menjadi faktor yang penting loh. Kekuatan militer. Ya. Kemudian Ludwig van Haller, orang Belanda, itu mengatakan bahwa negara itu ada untuk ketertiban. Maka muncullah yang namanya teori patron klein. Patron klein itu berarti ada majikan, ya ada bawahan. Ya, maka kemudian negara itu dipersonifikasi sebagai sebagai patron. Jadi negara tuh nggak boleh salah. Yang salah itu rakyat. Nah ini salah juga nih, ya, nggak boleh itu. Ya, misalnya di zaman COVID sekarang gitu ya, Bapak tidak menafikan memang masyarakat kita banyak yang nggak benar ya, banyak yang kena hoax dan lain-lain gitu. Ya, memang rakyat memang bisa disalahkan kalau dalam konteks COVID sekarang. Tetapi bukan berarti pemerintah juga benar terus. Salah juga kalau misalnya kita hanya bisa menyalahkan rakyat sebagai klien, ya, tapi tidak bisa menyalahkan patron sebagai pembuat kesalahan. Jadi dua-duanya Bapak rasa memiliki kesalahan. Ya, nah jadi negara itu untuk ketertiban, tetapi pemimpin dan pemerintah juga bukan berarti tidak bisa disalahkan. Harus disalahkan juga mereka kalau memang salah. Karena kita negara demokrasi. Ya. Nah, Oppenheimer misalnya, ya, Oppenheimer mengatakan bahwa negara lahir dari kekuasaan untuk berkuasa atas yang lemah. Nah, ini teori-teori zaman Eropa sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, Eropa sebelum Perang Dunia Kedua itu negara yang lalim, Jerman, ya, Belanda,
Prancis itu negara jajahannya banyak loh dulu. Ya, jadi kalau kalian baca sejarah, yang paling banyak punya negara jajahan siapa? Inggris. Nomor 2 Prancis. Ya, mereka negara-negara yang dulunya juga ingin berkuasa agar dapat menindas yang lemah. Nah, ini dari Oppenheimer. Tentu tidak baik. Ya, jadi Bapak tidak bilang ini baik, tapi teori-teori ini bisa menjadi refleksi kita. Ya, refleksi kita bahwa ya negara emang nggak sempurna. Ya, negara tidak sempurna, pemerintahan tidak sempurna, maka kemudian perlu pendapat-pendapat dari masyarakat, pendapat-pendapat dari sarjana hukum yang objektif ya tentang bagaimana sih seharusnya negara ini dilakukan, negara ini dilaksanakan. Oke, kawan-kawan, nanti minggu depan kita akan bahas teori-teori berikutnya dan juga bentuk negara dan evolusi negara. Ya, ini adalah mata kuliah yang sangat umum, ya masih sangat umum sekali. Jadi tentu pembahasan kita juga sangat teoritik dan abstrak. Tapi nggak apa-apa, nanti dengan berakhirnya perkuliahan, ya nanti kalian akan dapat banyak insight dan kemudian kita akan masuk ke materi yang lebih advance lagi di mata kuliah lain. Oke, kawan-kawan sekalian, demikian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.